Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destiny Diana dari kelompok KKN IKDR 66. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar kebaikan dan semua yang kita harapkan selalu ada keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hukum-hukum bacaan yang ada di dalam ilmu tajwid. Nah, di sini saya belum menguasai sepenuhnya tentang tajwid, namun sedikit-sedikit ilmu yang kita bagikan akan bermanfaat bagi orang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid, hukum nun sukun dan tanwin, dan hukum nun sukun. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang gunnah musyaddadah. Untuk kalian yang sudah pernah belajar mungkin di madrasah, TPB atau yang lainnya pasti pernah mendengarkan kan. Nah, apa sih kegunaan menggunakan ilmu tajwid itu? Selain untuk memperindah bacaan, juga untuk menjaga kita agar tidak salah pengucapan, karena jika kita itu salah mengucapkan, salah panjang atau pendeknya itu akan mempengaruhi pada arti yang ada. Nah, kita kan tahu bahwa Al-Quran itu adalah mushaf atau kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang gunnah musyaddadah. Kalian tahu gak sih gunnah musyaddadah itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa gunnah musyaddadah adalah setiap nun atau mim yang bertasydid. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran, misal ada nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid, itu adalah bacaan gunnah musyaddadah. Itu bacanya dulu. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Nah, di situ saya membacakan sepotong ayat dari surah An-Naba. Nah, jadi untuk ayat yang pertama yang amma yatasaalun, nah, itu kan mimnya bertasydid, jadi itu bacaan gunnah musyaddadah. Untuk yang selanjutnya yang ayat kedua ainin naba'il 'adzim, nah itu kan nunnya bertasydid, jadi keduanya itu merupakan bacaan gunnah musyaddadah. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ini adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Nanti masing-masing huruf itu ada ada hukum bacaan tersendiri. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang idgham. Nah, idgham di dalam ilmu tajwid itu terbagi menjadi dua dalam hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang kedua adalah idgham bila gunnah. Nah, untuk idgham bi gunnah sendiri itu adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4. Nah, apa itu? Nah, biasanya saya menyebutkan itu yanmu. Kenapa yanmu? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, atau waw. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, nah itu nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf ya, nun, mim, atau waw, itu disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Cara bacanya itu dengan saya akan memberikan contoh yang idgham ada di sini. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
Nah, pada ayat ini itu ada dua bacaan. Yang pertama famayya'mal, itu nun sukun bertemu ya. Nah, jadi ketika tadi sudah saya jelaskan, kita nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya nun, berarti ini kan bertemu dengan ya. Nah, untuk yang kedua khairiyarah, itu tanwin bertemu ya. Nah, jadi keduanya sama-sama dihukumi sebagai idgham. Untuk yang selanjutnya saya kasih contoh lagi, nun sukun yang bertemu nun. Wadzakir in nafa'ati dzikra. Nah, jadi itu nun sukun bertemu nun. Jadi itu juga termasuk bacaan idgham. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan idgham yang kedua, yaitu idgham bila guna. Ini berbeda. Kalau idgham bila itu bacanya dengan dengung, tapi kalau idgham bila guna itu kebalikannya, jadi dibaca jelas, jadi nggak boleh dengung. Idgham bila guna adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro. Ya, cuma dua, lam atau ro. Jadi cara bacanya itu jelas. Oke, saya akan langsung coba aja. Nah, jadi kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Nah, jadi nafsillah. Jadi nggak boleh nafsillah. Itu tidak diperbolehkan karena bacaan yang bila guna itu adalah jelas. Jadi nafsillah itu ketika tanwin bertemu dengan, jadi bacaannya itu jelas. Oke? Jadi bacaan yang itu udah kelar. Jadi guna sama itu. Kita lanjut menuju iqlab. Iqlab. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, iqlab itu bertemu sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya, jadi bacanya dengan. Nah, langsung ke contoh aja ya. Bi ayyidam qutilat. Nah, jadi itu kan ada damil qutilat. Nah, itu nun sukun bertemu ba. Jadi itu merupakan bacaan iqlab. Oke, cara bacanya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu idhar halqi. Nah, jadi idhar halqi ini adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf enam. Apa itu? Alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Jadi cara bacanya jelas, soalnya idhar. Idhar itu artinya jelas. Oke, kita langsung coba aja ya. Jadi untuk idhar halqi itu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6. Alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Contoh. Anha. Nah, itu kan dibaca jelas, jadi tidak dengung, tidak dipanjangkan bacaannya. Anha. Oke, jadi nggak boleh nggak boleh. Jadi nanti sudah merubah arti. Jadi ketika kita membaca bacaan idhar itu harus jelas. Jadi kayak gitu ya. Nah, itu kan bertemu. Untuk nanti yang selanjutnya contoh-contoh lebih lanjut nanti bisa dijelaskan oleh ustadz kita yang selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ikhfa haqiqi. Nah, ikhfa haqiqi ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15. Jadi banyak ya. Biasanya saya itu menyingkatnya menjadi tabata'is mayjawidu harfahu shallasaka. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ta, jim, dal, za, sin, shin, srod, dod, do, fa, kaf. Nah, jadi ketika bertemu dengan huruf 15 itu bacanya ikhfa, dengung dan samar. Kita langsung ke contoh aja. Tsumma idza syaa
syarah. Nah, itu kan al syarah sukun bertemu shin, jadi dengung. Gimana? Tsumma idza syarah, lebih baca dengung. Nah, itu bacaan ikhfa aku ya. Nah, ada banyak lagi. Ketika nun sukun atau kami bertemu ta, jim, dal, za, sin, shin, shod, dod, do, fa, ota. Jadi itu adalah bacaan ikhfa aku ya. Nah, untuk hukum nun sukun dan tanwin sudah saya jelaskan. Mungkin nanti kalian bisa latihan untuk mencari contoh-contoh dalam Al-Quran, itu pasti banyak banget. Nah, di sini saya menggunakan juz amma karena lebih praktis di bawah. Jadi untuk kalian yang pengen belajar tentang ilmu tajwid, mau cari contohnya, lebih praktisnya pakai juz amma aja. Ya, lebih mudah di bawah, juga lebih mudah untuk dipahami. Soalnya kan juz amma ini ayatnya pendek-pendek. Jadi kayak gitu. Oke, kita lanjut ke hukum mim sukun. Nah, hukum mim sukun ini adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ya, salah satu huruf hijaiyah. Nah, di sini hukum mim sukun ada 3. Yang pertama adalah idgham syafawi, yang kedua adalah ikhfa syafawi, yang ketiga adalah idhar syafawi. Nah, untuk idgham syafawi ini adalah ketika mim sukun bertemu dengan mim. Idgham syafawi, ingat, mim sukun bertemu dengan mim. Langsung ke contoh aja ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ini ada 2. Yang pertama at'amahum mim. Mim sukun bertemu mim. Yang kedua wa amanahum. Itu juga mim sukun bertemu dengan mim. Ingat-ingat aja, bacaan idgham syafawi itu gimana sih ya? Idgham syafawi itu ketika mim sukun bertemu dengan mim. Itu cara kita membedakan. Oke, untuk yang selanjutnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, ingat ba. Kita langsung ke contoh aja. Nah, ini cara bacanya dengung ya. Inna rabbahum yawma idil khabir. Rabbahum bihim. Nah, itu mim sukun bertemu dengan ba. Itu bacaannya ikhfa syafawi. Contoh yang selanjutnya adalah idhar syafawi. Idhar syafawi ini ketika mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi untuk bertemu dengan ta, sa, dan kawan-kawannya selain mim dan ba itu termasuk idhar syafawi. Sudah saya jelaskan tadi bahwa bacaan idhar itu adalah jelas, tidak dengung. Sini langsung ke contoh saja biar semakin jelas. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi itu bacanya tidak dengung. Waja'alahum ka. Dia langsung jelas. Jadi bacaan idhar syafawi itu adalah ketika mim sukun bertemu dengan huruf selainnya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita paham tentang ilmu tajwid itu akan memperindah bacaan kita. Jadi didengarkan oleh telinga orang yang paham tajwid itu enak sekali. Jadi tidak tidak berubah arti ketika kita benar bacanya. Terus juga semakin memperdalam ilmu kita tentang bagaimana sih cara membaca Al-Quran dengan syar'i, dengan jelas, dengan bagus, dengan yang baik-baik saja. Dari sini tadi saya sudah menjelaskan tentang gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah itu apa? Gunnah musyaddadah adalah ketika nun atau mim bertasydid. Nah, tadi sudah saya kasih contoh. Untuk nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama itu gunnah, yang kedua itu bila gunnah, yang ketiga iqlab, yang keempat idhar halqi, yang kelima ikhfa halqi. Jadi huruf-hurufnya sudah saya jelaskan juga.
hukum min sukun adalah ketika min sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Nah tadi juga ada 3, yang pertama idgham syafawi, yang kedua ikhfa syafawi, yang ketiga adalah idhar syafawi. Yang namanya ikhfa itu pasti dibaca dengan ulang dan samar. Nah ketika dibaca idhar itu harus dibaca dengan jelas tanpa dengung. Nah jadi seperti itu ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran bisa disebut ngaji online ya, ngaji online kali ini. Semoga walaupun sedikit ilmu yang saya berikan semoga bermanfaat sampai di yaumil qiyamah. Karena sedikit apapun ilmu yang kita berikan kepada seseorang itu menjadi amal kebaikan kita, insya Allah akan kita bawa sampai nanti di yaumil qiyamah. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus sampai kita meninggal nanti. 1 adalah anak solihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, 1 ilmu yang bermanfaat, 3 adalah amal jariyah. Jadi untuk kalian semua tetaplah melakukan suatu kebaikan, tetaplah menggali suatu informasi, mencari pengetahuan, dan ketika kita sudah mendapatkan pengetahuan atau ilmu, silahkan dibagikan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat. Last from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.